Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gizi buruk. Jadi sebenarnya apa itu gizi buruk? Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang rentan terjadi pada anak dan dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada anak. Balita disebut mengalami gizi buruk apabila indeks berat badan terhadap panjang badan atau berat badan terhadap tinggi badan di bawah -3 standar deviasi, atau jika lingkar lengan atas balita di bawah 11,5 cm. Terdapat 3 tipe gizi buruk berdasarkan gejala klinisnya, yakni yang pertama, tipe marasmus, yang kedua, tipe kwashiorkor, dan yang ketiga, tipe gabungan antara marasmus dan kwashiorkor. Gejala klinis yang dapat ditemui pada anak dengan gizi buruk tipe marasmus antara lain, yang pertama, anak tampak kurus kering dan wajah terlihat tua. Yang kedua, kulit keriput. Yang ketiga, anak akan cengeng dan rewel. Yang keempat, perut cekung. Yang kelima, rambut tipis, jarang dan kusam. Yang keenam, tulang iga tampak jelas. Yang ketujuh, pantat akan kendur dan keriput atau yang dikenal dengan baggy pants. Dan yang terakhir, dapat disertai diare atau sembelit. Tipe yang kedua yakni kwashiorkor. Beberapa gejala klinis yang akan dialami oleh anak dengan gizi buruk tipe kwashiorkor antara lain, yang pertama, udim yang terjadi di seluruh tubuh, terutama pada kaki. Yang kedua, otot-otot akan mengecil. Yang ketiga, anak menolak makan atau anoreksia. Yang keempat, sering disertai infeksi, anemia, dan diare. Yang kelima, terjadi perubahan status mental di mana anak akan cengeng, rewel, atau kadang apatis. Yang keenam, terjadi pembesaran hati. Yang ketujuh, rambut akan tampak kusam dan mudah dicabut. Dan yang terakhir, terdapat bercak merah pada kulit yang selanjutnya akan meluas dan berubah menjadi hitam terkelupas. Tipe yang ketiga yakni marasmus kwashiorkor, di mana gejala klinis yang muncul merupakan gabungan dari kedua tipe tersebut. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko gizi buruk pada anak antara lain, yang pertama, dari faktor anak sendiri berupa bayi berat lahir rendah, sulit menyusu, menderita infeksi, kelainan kongenital, terlambat atau terlalu dini mengenalkan makanan padat, dan yang terakhir, pemberian makanan yang tidak adekuat. Sementara dari faktor ibu, yakni infeksi saat kehamilan, pola asuh yang kurang baik, ibu terpapar rokok saat hamil, dan ibu pekerja. Selain itu, terdapat juga faktor lainnya seperti faktor ekonomi, pendidikan, akses ke fasilitas kesehatan yang sulit, kesehatan diri dan lingkungan yang kurang. Kira-kira apa saja ya efek dari gizi buruk? Beberapa efek dari gizi buruk antara lain, yang pertama, meningkatkan angka kesakitan
kematian dan kecacatan. Yang kedua, perawakan pendek. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang rendah. Yang keempat, menurunkan tingkat kecerdasan. Dan yang terakhir, produktivitas kerja saat dewasa yang akan menurun. Lalu, bagaimana cara kita mencegah gizi buruk pada anak? Beberapa upaya untuk mencegah gizi buruk pada anak, yaitu yang pertama, menyiapkan status gizi ibu sejak masa remaja hingga usia subur. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk mencegah kekurangan energi kronis. Selain itu, ibu juga dapat mengkonsumsi tablet tambah darah serta melakukan konseling pranikah. Yang kedua, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan rutin sesuai arahan petugas kesehatan. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Yang keempat, memberikan makanan bergizi seimbang untuk anak. Dan yang terakhir adalah membawa anak secara rutin setiap bulan ke posyandu, agar pertumbuhan anak dapat dipantau. Lalu, bagaimana jika anak mengalami gizi buruk? Bayi usia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, balita usia 6-59 bulan dengan gizi buruk akan dilakukan pemeriksaan lengkap dan diberikan tata laksana gizi di puskesmas sesuai arahan petugas, serta pengobatan sesuai kondisi balita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.